Perkantoran di Jakarta Pusat menjadi salah satu penyebab peningkatan kasus COVID-19 yang tinggi di kawasan tersebut. Berdasarkan data Satgas Pemerintah Pusat, Jakarta Pusat mencatatkan 90 kasus per 10.000 penduduk. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan dengan adanya banyak kasus tersebut, pihaknya menambah satgas di berbagai perkantoran di Jakarta Pusat. Ia juga menuntut para karyawan dan masyarakat yang melanggar ketentuan teranyar di Jakarta secara umum bisa dilaporkan kepada pihaknya. Ini kabar gembira yang dilakukan kepada masyarakat buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, orang-orang pun yang menjadi. Pemirsa, pelayanan di Gedung Kejari untuk sementara ditutup setelah beberapa pegawainya positif COVID-19. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Widya Anggita dan juru kamera Sartika Harahap dari Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Widya, sejauh ini berapa pegawai Kejari yang tercatat terpapar COVID-19 dan berapa lama penutupan akan berlangsung? Ya, Awis dan juga pemirsa, saat ini Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ditutup sementara selama 3 hari karena dinyatakan 17 pegawainya terkonfirmasi positif COVID-19 dan penutupan juga sudah dilakukan sejak 11 Februari lalu hingga saat ini, dan untuk aktivitas perkantoran juga dihentikan sementara kecuali yang benar-benar penting seperti masalah persidangan dan juga penahanan. Namun rencananya besok Senin untuk Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ini sudah mulai dibuka dan masyarakat dan juga pegawainya juga sudah mulai kembali beraktivitas normal, namun tetap dengan protokol kesehatan. Dan informasinya, meski memang saat ini 17 pegawai dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang dinyatakan positif COVID-19 ini sudah diisolasi mandiri di rumah masing-masing dan juga dinyatakan mereka adalah pasien dengan kategori orang tanpa gejala. Dan sebelum besok dibuka kembali, Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat juga terus rutin melakukan penyemprotan disinfektan. Awis. Ya, Widya, selain Kejari, ini kabarnya memang perkantoran menjadi penyumbang tingginya kasus COVID-19 yang belakangan ini naik. Lalu apa imbauan bagi perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya, terutama yang tidak menerapkan protokol kesehatan? Ya, Awis dan juga pemirsa, imbauan dari Satgas Penanganan COVID-19 juga bahwasanya di setiap perkantoran ini tegas harus memperketat protokol kesehatannya. Bahkan ini juga di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat setelah ada pegawainya yang positif COVID-19, pihaknya terus melakukan tracing dengan tes PCR kepada pegawai lain yang sebelumnya sempat kontak erat dengan pegawai yang positif COVID-19. Dan juga selain tracing dari pihak kejaksaan juga melakukan testing kepada seluruh pegawai dengan tes antigen, tidak terkecuali petugas kebersihan dan juga bagian keamanannya. Dan memang penutupan dari Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ini memang sering dilakukan apabila ada pegawainya yang dikonfirmasi positif COVID-19. Bahkan untuk penutupan kantor sendiri sudah pernah dilakukan oleh pihak dari Kejaksaan pada 2021 lalu. Dan memang untuk penutupan kantor ini dinilai menjadi langkah yang paling efektif bagi pihak Kejaksaan untuk memutus rantai dari penyebaran COVID-19. Dan selama ditutup juga mereka rutin untuk melakukan penyemprotan disinfektan untuk mensteril ruangan-ruangan kerja, ruangan-ruangan kantor, ruangan sidang juga agar steril dari virus-virus yang sempat dibawa masuk oleh para pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19. Awis. Baik, terima kasih Widya. Mudah-mudahan dengan meningkatnya klaster perkantoran ini bisa menjadi perhatian banyak perusahaan yang masih mempekerjakan karyawannya karena keselamatan dan kesehatan karyawan itu tetap yang utama. Terima kasih Widya atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan reporter Widya Anggita dan juru